Muhammad membaca Al-Quran. Mana subjeknya? Muhammad. Muhammad itu kalau nanti dimasukkan ke dalam bahasa Arab namanya fa'il. Gitu ya. Dan fa'il, lihat ke papan tulis, ini bagian dari marfu'atul asma. Isim-isim yang marfu. Marfu itu domah ya. Kalau isim mufrad domah. Marfu'atul asma, isim-isim yang marfu. Jadi lihat nanti ya, perhatikan gitu yang ini, yang isim-isim yang marfu. Nah makanya kita terus belajar ya, belajar satu demi satu kita kuasai. Nah nanti kalau belum paham bisa ditanyakan di grup ya, atau diulang kembali di Facebook grup Kasab Mubtadi. Nah, supaya paham, lihat dulu di bawah ada satu contoh ya. Doroba tuh yang itu. Halaman 88. Doroba Aliyun kalba. Doroba. Nah, lihat di sini doroba. Ini kan fiil. Kemudian ada Aliyun, ada al-kalba atau kalban. Nah, ini disebut jumlah apa? Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'il. Itu teori kemarin. Disebut jumlah fi'liyah karena diawali oleh fi'il. Doroba itu fi'il apa? Fi'il madi. Fa'il madi. Doroba yad ribu. Ditasib doroba yadribu dorban. Doribun madrubun. Idrib la tadrib madrobun. Madrobun midrobun. Oh madribun merenya. Karena yadribu. Madribun madribun midrobun. Duriba yud robu. Nah. Jadi ini doroba yadribu. Ini fi'il. Fa'ilnya mana? Nah, lihat. Ada tanda rofa ini marfu kan? Tandanya doma. Maka inilah yang disebut dengan fa'il. Jadi fa'il itu, lihat. Fa'il itu isim yang marfu. Fa'il itu isim yang marfu. Aliyun kan isim dan dia marfu. Kemudian disimpan setelah fi'il. Disimpan setelah fi'il, maka fa'ilnya maka ali ini adalah sebagai fa'il dari doroba. Yang memukul gitu. Siapa yang memukul? Ali. Nah, ini yang dimaksud dengan fa'il. Doroba aliyul kalba. Kemudian ditambahkan al-kalba. Karena ini sudah lengkap, fi'il dan fa'il, kalimat umdah ya, kalimat inti. Nah ini ada tambahan al-kalba. Dia mansub. Kita baru belajar marfu. Marfu'atul asma. Nanti ada lagi mansubatul asma. Yang marfu'atul asma ada berapa kemarin? 7. Ada 7 marfu'atul asma. Kita baru belajar 1, hari ini 2. Maka tenang we diajarna. Jangan ingin instan. Karena banyak orang yang satu pertemuan marfu'atul asma, mansubatul asma lebih banyak lagi. 12. Yang mansub ini kan mansub. Tapi saya beritahu dari sekarang, lihat pasangannya itu fi'il, fa'il. Ya, kalau di dalam bahasa Indonesia subjek, predikat, objek. Nah, objek inilah simpan di sini. Nah, nama lain dari objek adalah maf'ul bih. Nah, itu. Dan maf'ul bih itu mansub. Cirinya maf'ul bih teh ya, objek. Kalau subjek fa'il yang ini. Subjek yang ini. Kalau predikat fi'il. Predikatnya fi'il, subjek, predikat, objek. Nah, kembali ke sini, doroba aliyul kalba.
Doroba Aliyul kalba. Ali memukul anjing. Fiilnya mana? Doroba. Fa'ilnya mana? Nah, yang kita bahas ini ya. Ingat selalu yang sedang kita sorot di sini. Sedangkan ini tambahan saja. Al-kalba sebagai maf'ul bih. Nah, belajar fiil, fa'il, maf'ul bih ini sudah dalam satu kesatuan kalimat sempurna. Bukan lagi kata. Jadi bukan lagi kata satu kata bukan, tapi serangkai ini. Kalau saya tuliskan saja begini, aliyun, fiil, fa'il, maf'ul bih, tidak bisa. Aliyun apa? Aliyun mah cukup kita sebut hanya isim, cukup. Kalau fa'il harus rangkaian ini, maf'ul bih harus rangkaian ini. Nah, makanya kalau hanya saya mengucapkan aliyun, fiil, fa'il, maf'ul bih, tidak bisa dijawab. Kenapa? Karena tidak terangkai dengan susunan kalimat sempurna seperti ini. Nah, kecuali kalau di sini doroba aliyul kalba. Berarti karena ini ada fiil, pasangan fiil adalah fa'il, tadi depannya itu ada domah nih. Maka ali sebagai fa'il. Dan kalba dia sebagai maf'ul bih, mansub dia. Itu contoh pertama. Ada pertanyaan sebelum masuk ke contoh kedua? Kita buatkan 2 contoh sajalah, cukup. Ya. Kalau kalimat itu harus diawali dengan fiil tetap atau bisa isim di awal? Kalau jumlah diawali dengan fiil namanya jumlah fi'liyah. Kalau diawali dengan isim namanya, ya kita mau menyebut apa? Kalau kita inginnya Ustaz pada jumlah ismiyah, berarti isim duluan. Contohnya apa? Aliyun dorobal kalba. Aliyun dorobal kalba. Karena kita belum belajar, itu namanya mubtada. Aliyun teh mubtada. Apa itu mubtada? Nah, kita bahas nanti. Intinya isim di awal kalimat. Ya. Alhamdulillah, jumlah apa? Fi'liyah. Tapi kalau idrib, jumlah fi'liyah. Kalau uskun anta wa zaujukal jannah, jumlah fi'liyah, uskun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, jumlah fi'liyah. Jadi tergantung kita mau menyebut apa gitu. Kalau mau jumlah fi'liyah, fi'il heula gitu. Kalau mau jumlah ismiyah, isim dulu. Nah, tapi saya anjurkan untuk pembelajar awal bagusnya fi'liyah dulu. Bagusnya jumlah fi'liyah dulu. Untuk apa? Mudah nantinya. Mudah. Contohnya kalau dalam bahasa yang lain, Zaid membaca Al-Quran, tak membaca heula munculkannya. Entong Zaid heula membaca apa? Qara'a Zaidun Al-Qur'ana. Jadi standarnya begitu ya. Fi'il, fa'il, maf'ul bih, standar dia. Fi'il, fa'il, maf'ul bih, standarnya. Kalau diacak boleh, tapi untuk awal harus seperti dulu fi'il, fa'il dan maf'ul bih. Karena ingat, penentuan kita hari ini adalah menentukan fa'il, ya, fa'il. Ya. Contoh yang lain, atau ada lagi silakan. Maf'ul bih, mansub, betul. Dia mesti mansub, fathah. Kalau ada ayat Quran diakhiri isimnya itu fathah, itu mansub. Cuman mansub ada 12. Satu diantaranya kan maf'ul bih. Yang penting tahu ada maf'ul bih. Maf'ul bih itu objek yang dikenai pekerjaan gitu. Kan tadi Ali memukul anjing. Siapa yang memukul? Ali, berarti fa'il. Terus kita bertanya lagi, siapa yang dipukul gitu. Dipukul ya. Siapa yang dipukul? Anjing. Berarti anjing itu sebagai maf'ul bih karena dipukul, dikenai pekerjaan, objek namanya. Jadi
kalba itu maf'ul bih. Tidak boleh kalbu. Kalau salah baca begini ya, doroba aliyal kalbu. Nah, itu jadi tibalik. Anjing memukul Ali, berarti Ali eleh nah. Ale, berarti salah harokat, salah arti. Harokat akhir maksudnya. Kalau di akhirannya berubah harokat, ya berubah arti. Makanya kemampuan seseorang itu dilihat nanti cara bacanya. Kalau dia bacanya benar, insya Allah menerjemahkan benar. Tapi kalau bacanya amuradul, tong ditanya untuk menerjemahkan. Karena kalau bacanya tidak benar, pasti menerjemahkannya juga salah. Pasti ya. Makanya kita lihat seseorang itu dari ininya, dari kekuatan membacanya. Ada lagi silakan untuk contoh yang pertama. Baik, kita teruskan contoh yang kedua. Contoh yang kedua di sini apa? Kasarot ada tuh. Kasarot di bawah ada. Kasaro itu salah, bukan kasaro. Kasarot bintu halaman 88. Kasarot al bintu inaa. Ada ya? Kasarotil bintul inaa. Nah, itu contoh kedua. Kasarotil bintul inaa. Ya, dua contoh cukup. Contoh kedua, kasarot. Harusnya begini, ada tak ini. Kasarot al bintu. Bintu artinya apa? Bintun yang belajar faraid dah. Anak perempuan. Nah, besok kita belajar ya yang mau. Tapi tidak ada istilah bahasa Arab nanti mah. Mu'alab ibn, bintun, umun, abun. Banyak yang ngoreksi, saya belum bisa bahasa Arab, ngapal ke nama-nama ahli waris, saya ke bahasa Arab. Jadi besok insya Allah dengan bahasa Indonesia untuk nama ahli waris. Misal anak, ya, cucu, ibu, bapak, awalnya begitu dulu. Rariut cina itu menghafalkan jadun, jadah. Nah, insya Allah dengan bahasa Indonesia. Kecuali nanti ada istilah yang harus dengan bahasa Arab. Nah, ini bintun itu seorang anak perempuan. Kasarot bintu apa di situ? Ina. Ina itu apa? Wadah. Nah, lihat di sini. Kasarot. Lihat ini kan dua sukun. Ta itu sukun, alif lam sukun. Karena dua sukun, maka sukun pertama mesti dihidupkan. Cara menghidupkannya, kalau tak ni sakinah, ini dengan kasrohkan. Kasarotil. Jadi begitu ya. Kasarotil bintul inaa. Kalau tidak dikasrohkan, sulit bacanya. Kasaratel langsung. Sulit. Kasaratel langsung. Makanya harus dihidupkan. Kasarotil. Nah, jadi begitu. Kasarotil bintul inaa. Anak perempuan itu kasaro itu kasroh, pecah kasroh itu. Memecahkan inaa wadah. Kenapa ada tak? Itu tambahkan tak tanis ya. Salah. Bukan kasaro. Kenapa ada tak tanis sakinah? Ada yang bisa jawab? Karena bintun. Bintun itu mu'annas. Kalau mu'annas kasarot. Kasaro, kasaro, kasaru, kasarot. Nah, ya. Kasarotil bintul inaa. Jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Kenapa disebut jumlah fi'liyah? Karena diawali oleh fi'il. Apa fi'ilnya? Kasarot, fi'il. Teorinya, setiap fi'il cari mana fa'ilnya? Nah, ini tah. Nah, ini cirinya. Ini fa'il. Kemudian
Al-ina'a dia mansub sebagai apa? Sebagai maf'ul bih. Kenapa maf'ul bih? Karena dia objek. Siapa yang memecahkan? Bintun, berarti fa'il. Apa yang dipecahkan? Ina, berarti maf'ul bih. Pokoknya maf'ul yang dikenai pekerjaan, penderita, mun dinu bahasa Indonesia. Menderita gitu ya. Ya menderita, yang dikenai pekerjaan itu kan menderita. Makanya di sini apa yang dipecahkan? Ina. Ina itu maf'ul bi. Jadi lihat di sini kasaratil bintul ina'a. Kita artikan fa'il dulu ya. Anak perempuan itu memecahkan wadah. Memang di sini memecahkan dulu, memecahkan anak perempuan itu wadah bisa. Tapi dalam standar bahasa Indonesia fa'ilnya dulu diartikan. Anak perempuan itu memecahkan wadah. Nah, berarti bahasa Arabnya kasaratil bintul ina'a. Jadi si fi'ilnya itu disamakan dengan fa'il. Karena bintunya perempuan muannas ya, maka bukan kasaro tapi kasarot begitu. Nah, silakan olah yang ini ya, fiil fa'il maf'ul bih, fiil fa'il maf'ul bih, karena kita akan masuk ke naibul fa'il. Kalau naibul fa'il meneruskan yang barusan. Silakan, kalau belum paham tanyakan dulu dua contoh yang ini. Yang pertama doroba aliyul kalba, yang kedua kasaratil bintul ina'a. Baik, kalau sudah paham mana fi'il, mana fa'il, mana maf'ul bih. Kita masuk ke pengganti fa'il. Namanya naibul fa'il. Naib. Naib fa'il artinya pengganti fa'il, yaitu isim marfu. Nah, itu kan isim dan marfu terletak setelah fi'il majhul. Tah buledan fi'il majhul na ieu tah pentingna. Maksud fi'il majhul teh fi'il madi atau fi'il mudhari yang majhul. Karena ada yang maklum, ada yang majhul. Kalau ditasrif ya, fa'ala yaf'ulu fa'lan. Yang majhul yang mana? Yang mana? Yang majhul. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun maf'ulun. Terus uf'ul, la taf'ul, maf'alun, maf'alun, mif'alun, fu'ila yuf. Mana yang majhul di situ? Fu'ila yuf'alu. Tah itu teh fi'il majhul. Fu'ila fi'il madi majhul, yuf'alu fi'il mudhari majhul. Kegunaan fu'ila dan kegunaan yuf'alu di sinilah letaknya. Dia akan menjadi naibul fa'il. Hebatnya di bahasa Arab begitu. Memang untuk apa kegunaan fu'ila yaf'alu? Nah, sekarang kegunaannya fi'il madi majhul, fi'il mudhari majhul, kegunaannya untuk memposisikan naibul fa'il. Ari fa'il nu mana, Cik? Fi'il nu mana kalau fa'il? Fi'il yang awal, fa'ala yaf'ulu, yang itu. Jadi kalau menemukan fa'ala yaf'ulu itu pasti fa'il. Tapi kalau naibul fa'il, fu'ila yuf'alu, makanya ada kehubungan, ketersambungan antara ilmu nahwu dengan ilmu shorof. Ilmu shorof itu sekarang kita praktekkan ke sini. Jadi tidak mungkin begini, fa'ala yaf'ulu, mana naibul fa'ilnya? Mual mungkin. Fu'ila yuf'alu, mana fa'ilnya? Mual mungkin, karena sudah ada pasangan. Fa'ala yaf'ulu itu fa'il, fi'il dan fa'il. Fu'ila yuf'alu fi'il majhul dan naibul fa'il. Jadi pasti begitu. Jadi kita membaca Quran teh eta mah lain fa'il, tapi naibul fa'il. Tahu dari mana? Dari fu'ila
Nah, itu. Dari fu'ila yuf'alu majhul mah naibul fa'il mah dia majhul, tidak diketahui majhul teh. Ada yang tahu kenapa disebut tidak diketahui majhul? Karena tidak diketahui fa'il. Namanya juga pengganti fa'il. Akan diganti fa'il teh, hilang gitu. Nah, yang begini dalam bahasa Indonesia tidak ada. Dalam bahasa Indonesia tidak ada. Ingat selalu tuh. Makanya di sini lihat. Jadi si naibul fa'il itu dia menggantikan fa'il, isim marfu terletak setelah fi'il majhul. Adinu tadi mah doroba, kasaro, fi'il majhul, fi'il maklum. Maklum, fi'il madi maklum, fa'ala yaf'ulu. Ya. Jadi sekarang mah sudah ada bedanya dan jauh beda. Jauh bedanya. Dan menunjukkan kepada orang yang dikenai suatu pekerjaan atau objek. Jadi si objek itulah, si maf'ul bihi itulah menggantikan posisi fa'il karena dia hilang. Tuh, lihat di sini. Kita baca bareng-bareng. Ulangi. Nah, langsung aliyul, tong al. Aliyul kalba. Ulang. Ada tulis sama aliyunnya. Nah, diulang. Mana fiilnya? Mana fa'ilnya? Mana maf'ul bihnya? Nah, ini fa'il. Yang kedua naibul fa'il. Kalau naibul fa'il, lihat. Naibul fa'il itu dia memposisikan pengganti fa'il. Dan majhul, hilang, majhul tidak diketahui, fa'ilnya hilang. Fa'ilnya hilang. Pengganti fa'il siapa di sini? Bukan, pengganti fa'il siapa? Jangan dulu ke sini. Pengganti fa'il siapa? Fi'il atau maf'ul bih? Maf'ul bih. Yang mengganti fa'il itu adalah maf'ul bih. Ini karena alih hilang. Hilang. Nah, si posisi maf'ul bih itu menggantikan posisi fa'il. Fa'il itu kan marfu. Maka naibul fa'il pun ikut jadi marfu dan menggantikan posisi fa'il. Nah, di bahasa Arab teh memang tos kitu we gitu. Berarti lihat, doroba aliyul kalba, alinya hilang, si pelakunya, failnya hilang. Nanti hilang itu bisa memang terapal atau memang sudah diketahui lah. Siga kutiba alaikumusiyam, kutiba sudah jelas ya. Itu bukan fa'il tapi naibul fa'il. Doroba aliyul kalba, ingin dimajhulkan si alinya hilang. Nah, karena hilang, maka fa'il itu mesti ada pengganti. Melihat ke sini dan ke sana antara fi'il dan maf'ul bih, pasti yang menggantikan fa'il itu adalah maf'ul bih yang mansub. Tapi karena maf'ul bih yang mansub ini menggantikan posisi fa'il yang marfu, maka maf'ul bih bukan lagi namanya maf'ul bih. Tapi apa? Naibul fa'il. Jadi bukan lagi mansub, tapi jadi marfu. Kenapa marfu? Jangan disebut ini. Tapi naibul fa'il. Naibul fa'il. Nah, ini sorotan utama kedua kita. Kalbu. Nah, ini kan doroba. Tadi teorinya apa? Dimajhulkan. Dari doroba jadi duriba. Nah, ini duriba. Kan fu'ilanya. Duriba. Lihat di sini. Dari fa'ala menjadi fu'ila. Dari yaf'ulu menjadi itu
di tasrif. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Terakhir fu'ila yuf. Jadi kalau dari fa'ala berubah jadi fu'ila. Dari yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu berubah jadi yuf'alu. Inilah kegunaan naibul fa'il. Tajang di dia kegunaan teh dirubah. Kalbu mudzakkar muannas. Mudzakkar, maka ini mudzakkar. Andaikan ini muannas, contohnya naonnya hirrotun. Hirrotun teh kucing. Al hirratu berarti berubah jadi duribat. Tergantung ya. Tergantung. Nah, ini yang pertama. Nanti kita sandingkan dengan nomor 2. Jadi begini, naibul fa'il itu dia pengganti fa'il. Apa yang menggantikan, siapa yang mengganti fa'il? Maf'ul bi. Awalnya dia mansub, berubah jadi marfu. Jadi begini bacanya. Tadinya doroba, majhulkan jadi duriba. Kalau tadinya begini, yadribu aliyul kalba. Jadi kumaha? Jadi yudrabul kalba. Mana fiilnya? Yudrabu. Jangan nanya fa'il lagi. Mana naibul fa'il? Kalbu. Fa'ilnya mana? Majhul. Majhul itu tidak diketahui. Majhul, lihat majhul. Jahil teh non? Bodoh. Bodoh teh tak apal. Jadi tidak diketahui. Kenapa tidak diketahui? Lihat dulu. Yang ini kita artikan. Doroba aliyul kalba. Artikan? Ali. Mengartikan fa'il dulu ya. Ulang. Doroba aliyul kalba. Artikan? Anjing. Anjing teh lemesnya. Lemes. Lamun kajelma. Anjing. Kasar itu mah. Nah, diulang. Terjemahkan. Tong kagok anjing mah gitu, ya. Nah, sekarang duribal kalbu. Sok artikan. Anjing itu dipukul. Jangan dipukul Ali. Ali panhilah. Lamun di bahasa Indonesia betul masih ada anjing itu dipukul Ali. Ya iya di bahasa Indonesia. Di bahasa Arab mah haram. Tidak boleh ada muncul Ali. Kan namanya juga majhul tuh. Tidak diketahui. Duribal kalbu, anjing itu dipukul. Kalau ini ya. Memukul. Kalau ini dipukul. Siapa yang memukul? Tidak tahu gitu. Tong nyebut Ali deui. Kegunaannya di ilmu balaghah. Hebat nantinya kalau mau mengkaji Quran, tafsir dari segi yang begini. Kenapa dihilangkan fa'il? Apakah karena sudah tahu ataukah memang tidak tahu? Itu nanti kajian dalam tafsir. Ya. Nah, kalau ini kan tidak tahu, anjing itu dipukul, titik. Tong pakai oleh Ali. Kalau mau oleh Ali gunakan doroba, bukan duriba. Duriba. Nah, contohnya begitu. Dua di antara banyak contoh. Ini baru satu contoh. Baik, saya bacakan yang standar fa'il. Semua baca langsung ke naibul fa'il. Langsung ke naibul fa'il. Jadi duriba ya. Doroba aliyul kalba. Bagus. Sekarang qoro'a. Ingat. Bayangkan weh. Qoro'a ya. Qoro'a aliyul qur'ana. Ali ada itu? Diulang. Perhatikan. Qoro'a aliyul qur'ana. Qur'anu. Kenapa Qur'anu? Karena naibul fa'il itu marfu'atul asma.
Jadi sederhana, memang belajar yang begitu sederhana itu memang harus seperti itu. Harus seperti itu. Contoh ketiga, memetik apa? Kotofa, bunga zahratun. Perhatikan, kotofat Aisyatu. Perhatikan ya, kotofat, kotofa memetik, Aisyatu Aisyah. Kotofat Aisyatu zahrata. Nah, kutifatiz zahratu. Kasarotil bintul ina'a. Betul, kusirotil. Ina'a mudzakkar muannas. Ina tuh. Ina teh wadah. Mudzakkar muannas. Mudzakkar. Berarti apa? Kusiro. Al ina aiu sekarang. Kenapa marfu? Nah, sekarang dijawab karena naibul fa'il. Kenapa kalbu? Naibul fa'il. Contoh satu lagi. Kataba Zaidun menulis ya. Surat apa bahasa Arabnya? Risalah pakai latatitu ta karena sebagai maf'ul bi. Mana fiilnya? Kataba. Mana fa'ilnya? Mana mana maf'ul bihnya? Baik, sekarang naibul fa'il kan? Nah, tar dulu, saya bacakan dulu ini ya. Kataba Zaidur risalata. Kutibar. Iya. Ada yang kurang sedikit. Kutiba sudah benar. Risalatu sudah benar. Ijidaitah. Risalah mudzakkar muannas. Cirinya kan tak marbutohnya, maka ini nambah at. Kutibatir risalatu. Risalatu sebagai apa? Nah, kadang ulah fa'il terusnya. Fa'ilnya mana? Hilang. Siapa yang menulis surat? Majhul. Tidak ada yang tahu. Kalau yang ini kataba Zaidur risalah. Siapa yang menulis surat? Zaid. Karena fiilnya biasa maklum. Nah, naibul fa'il mah begitu. Nanti kiaskan ke yang lainnya. Nanti itu ada begini, kenapa dihilangkan ya? Kan pertanyaan kita ya. Kenapa si fa'il dihilangkan? Ya tadi tidak ada yang tahu. Uang itu dicuri. Nah, contohnya itu udah gampang. Kan dicuri, kan artinya ditulis surat itu. Surat itu ditulis. Sekarang terjemahkan. Uang itu dicuri. Mencuri itu sariko. Mencuri itu sariko. Dicuri jadi apa? Suriko. Ya, suriko. Uang suriko. Uang apa? Fulus. Fulus ini jamak taksir ya. Jamak taksir kan muannas. Berarti dimuannaskan. Suriko til fulusu. Uang itu dicuri. Siapa yang mencuri? Tidak ada yang tahu.
Itu karena tidak diketahui pelakunya. Itulah kegunaannya. Di antaranya itu ya. Cing naon nu bisa dimajulkeun dalam kehidupan kita. Si fiil teh dimajulkeun. Wayahna da. Satu memang tidak diketahui. Tidak diketahui. Yang kedua memang diketahui. Contohnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam. Kutiba kan majhul. Kutiba kan dia majhul, berarti mana naibul fa'il? Cari di situ. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syam. Kutiba, lihat, kutiba alaikumus syamu. Mana fi'il majhulnya? Kutiba. Setiap fi'il majhul harus ada naibul. Cari di antara itu mana? Ingat, isim yang marfu, lihat. Ala isim fi'il huruf. Huruf, jangan. Kum isim, siamu isim. Tapi yang marfu. Siamu inilah yang dimaksud dengan naibul. Naibul fa'il teh itu cirinya ieu tah. Walaupun di waqaf kita bisa baca ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Syamu ma'mi. Siapa sih syamu? Karena dia naibul fa'il. Syamu. Oh cenah ustaz eta kahalangan ku alaikum, ya bebas lah eta mah. Pokona mah tinggal setelah majhul mau madi mau mudhari teh kadituna teh aya anu fi isim anu naon marfu. Kutiba teh dicatat. Kan kataba mencatat. Telah dicatat bagi kalian siam. Kalau mencatat bagi Allah artinya menulis artinya wajib. Sudah dicatat berarti wajib. Diangkat pena rufi'al qalamu berarti itu wajib dan dicatat gitu. Rufi'al qalamu an salasin, diangkat pena dari 3 orang ya. Anak kecil hingga dewasa, orang tidur hingga bangun dan orang gila hingga sadar. Jadi diangkat pena. Kenapa diangkat pena? Itu wajib gitu. Jang budak leutik terus apa? Orang yang tidur dan gila gitu. Jadi lamun mung salat mah gelo we lah. Da mung salat ya Ustaz kumaha carana jadi budak leutik saumur-umur atau sare saumur-umur atau jadilah orang gila gitu. Jadi orang gila tidak ada kewajiban. Nah, jadi memaknai itu seperti itu. Tapi lihat di sini. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan siam. Diketahui tidak secara pikiran kita siapa yang mewajibkan? Maka tinggal yang mewajibkan siapa? Allah. Kenapa Allah dihilangkan di situ? Karena sudah tahu yang mewajibkan siam itu adalah, makanya dihilangkan. Jadi ada 2 kemungkinan. Memang tidak tahu sehingga tadi uang itu dicuri, kusaha duka teu apal. Atau memang nu kieu mah da geus apal nu ngawajibkeun teh Allah, tah saya gunakan kutiba. Aslinya kan kataba. Aslinya itu begini, kataballahu alaikumus syiyama. Itu aslinya. Tapi kan tidak boleh itu. Ya ayyuhalladzina amanu kataballahu alaikumus syiyama. Tegenahan. Ada rahasia di situ. Nah, nanti cari di tafsir ya. Itu contoh praktek dalam Quran. Banyak ya, banyak sekali. Tuh di halaman 89 tinggal dibaca saja. Sebab fa'il hilang, kan ada. Baik, sekarang lihat contoh ketiga, yashrobu ya. Yashrobu artinya apa? Minum. Ini fi'il maklum, majhulkan dulu. Yashrobu jadi apa? Yushrobu. Yadribu majhulkan. Yudrobu. Baik.
Kita lihat dulu. Yashrabul waladul labana. Artikan dulu. Anak itu, nah itu ta'alnya jelas. Anak itu minum susu laban. Yashrabul waladul labana. Sekarang ya, sekarang. Terjemahkan. Susu itu diminum. Diulang. Susu itu diminum. Yushrabul labanu. Siapa yang meminumnya? Nah, sekarang tidak ada. Tidak tahu. Dukaku budak, dukaku bapakna gitu ya. Jadi tak apa. Siapa yang meminum air susu itu? Ya wallahu alam. Maka disebut yushrabul labanu. Jadi lamun kita ujug-ujug ini hilang atau habis, ujug-ujug habis. Nanti kita mengungkapkan sesuatu yang tadi. Yushrabul labanu. Kenapa kita mengungkapkan dengan majhul? Tidak tahu siapa yang meminum air ini. Tapi kalau sudah tahu, tinggal jelaskan saja. Yashrabul abu al-labana gitu. Bapak minum air susu. Nah, jadi pengungkapan itu memang sudah standarnya begitu. Ya. Makanya lihat saja nanti kita mengungkapkan rek aya fa'il, rek moal gitu. Kalau mau ada fa'il, ya biasa standar. Tapi kalau kita mengungkapkan sesuatu yang ieu kudu dihilangkan atau memang tidak tahu atau memang sudah tahu. Sudah tahu masih kayak tadinya kutiba alaikumusiyam. Jadi fokus bukan ke Allah, fokus ke siam. Siam anu bener gitu ya. Kutibas siyamu alaikum begitu. Lihat di bawah lagi, hati-hati ya, di bawah ada beda sedikit. Kita baca bareng-bareng. Yadribu Muhammadul hirrata. Ulang. Tarjim. Fa'il heula. Muhammad memukul kucing. Garalak ya mah contohnya dah. Doroba terus ya. Nya doroba ya kasaro. Aduh ya mah. Garalaknya Ali memukul, anak perempuan memecahkan ya. Muhammad memukul. Garalak contohnya ini. Baik, kita lihat. Yadribu Muhammadul hirrata. Mana fiilnya? Mana fa'ilnya? Diulang. Mana fiilnya? Mana fa'ilnya? Mana maf'ul bihnya? Al-hirrata. Baik, kita majhulkan ya. Pelaku Muhammad hilang. Jadi bagaimana? Fu'ila yuf. Sas'i. Diulang. Yadribu Muhammadul hirrata. Jadi apa? Tudrobu. Bukan yudrobu. Paket. Bukan yudrobu. Kenapa? Jadi tudrobu mu'annas. Ari hirrah mudzakar mu'annas. Mu'annas cirinya apa? Tak marbutoh. Jadi kalau ada tak marbutoh itu menunjukkan mu'annas. Maka jangan yu, tapi domir hiya. Kan yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Taf'ulu domir hiya. Maka begitu. Tudrobul hirratu. Kucing itu dipukul. Man yadrib, siapa yang memukul? Majhul namanya juga. Majhul itu tidak tahu ya. Ya, dugi diheula ya. Sim kuringnya bacakeun nu fa'il. Antum sadayana bacakeun nu naibul fa'il. Tiluhur opat contoh. Mun tiasa tong ninggal di kiri entong nah. Tong ninggal ke kiri. Tutup tah gitu tah. Langsung ya. Saya baca dulu. Doroba aliyul kalba. Kasaratil bintul ina'a.
Yashrabul waladul labana. Yadribu Muhammadul hirrata. Saya ulang. Daraba Aliyul kalba. Kasaratil bintul ina'a. Diulang. Kasaratil bintul ina'a. Yashrabul waladul labana. Yadribu Muhammadul hirrata. Yudrabul hirratu. Tudrabul hirratu. Nah, itu semua pahami itu ya. Cara membentuk naibul fa'il sudah. Lihat sebab fa'il yang tadi saya jelaskan. Halaman 89. Tidak diketahui siapa pelakunya. Tulis di pinggirnya lil jahli. Tidak diketahui siapa pelakunya. Bahasa Arabnya lil jahli. Apa artinya lil jahli? Karena tidak tahu. Jika tadi tidak tahu sadayana lil jahli. Contohnya seperti ada barang yang dicuri, tidak diketahui pencurinya, nah, maka kita mengungkapkannya surikos saubu, baju itu dicuri. Karena lil jahli namanya. Nomor 2, lihat halaman berikutnya. Sudah sama-sama tahu dan tidak perlu disebutkan fa'ilnya. Nah, ini tuliskan di pinggirnya biar paham. Lil ilmi. Jadi ada 2. Satu lil jahli karena tidak tahu. Karena tidak tahu siapa pelakunya, siapa fa'ilnya. Kalau lil ilmi sudah tahu. Sudah tahu ya. Lil ilmi. Contohnya tuh Ustaz Aceng menjelaskan kutiba alaikumus siyamu. Terus jelas ya mah yang mewajibkan siam itu adalah Allah. Jadi tong disebat deui. Tah kene menarik momen ketika menafsirkan zuyyina linnasi hubbus syahawati. Mana fi'il majhulnya? Zuyyina. Mana naibul fa'ilnya? Hubbu, bagus. Hubbu itu artinya cinta, hubbus syahwat. Siapa yang menghiasinya? Lil ilmi lil jahli. Bisa Allah, bisa syaitan. Nah, kan unik di sini. Tafsir nanti akan membicarakan ini. Itulah keunikan. Kenapa dihilangkan fa'il? Yaitu lil jahli lil ilmi. Nanti ilmu balaghah semakin mendalam lagi. Aya lil ilmi geus apal pelakuna tapi teu wani nyebutkeun. Sabab naon? Sieun. Kan sieun kieu. Apal ieu maok teh si anu tapi urang teu wani nyebutkeunana. Atas nyebutkeun tadi teh surikol saub atau surikotil fulus. Uang itu telah dicuri. Nah dimajulkeun, nah teu apal, apal sebenarnya mah. Ilmi. Ngan sieun. Tuh kan keunikan dina bahasa Arab itu begitu ya. Itu fungsinya. Tapi yang penting kita fokus dulu mengetahui ieu teh naibul fa'il. Kemudian 90 pembagian naibul fa'il. Siga nu kamari wah ieu mah nya. Naibul fa'il ada yang zahir, ada yang dhamir. Buledan tah zahir, dhamir. Ada 2. Zahir teh katinggal. Lihat di sini. Futihal babu. Mana naibul fa'ilnya? Al babu, bagus. Su'ilal ustadzu. Mana naibul fa'ilnya? Al ustadzu. Fa'ilnya hilang ya. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Mana fi'il majhulnya? Fi'il majhul. Futihat. Mana naibul fa'ilnya? Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Mana naibul fa'ilnya? Sama'u.
Eta mah abwaba, eta mah mansub. Naibul fa'il itu marfu. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saroba. Mana fi'il majhulnya? Suyirat. Suyirat fu'ila saminya sufi'ila. Mana naibul fa'ilnya? Jibal. Tong abwab tas. Wa suyiratil jibalu, jibalu tuh. Banyak itu dalam Quran. Idza zulzilatil ardu zulzilat. Eta teh majhul. Nanti di ilmu tasrif nanti akan dikembangkan. Sanes fu'ila unggul, tapi zulzilat itu fi'il yang majhul. Nah, sekarang mana naibul fa'ilnya? Idza zulzilatil ardu, fi'ilnya zulzilat, fa'il naibul fa'ilnya ardu. Nah, gitu kan? Ardu. Nah, itu ya, banyak contoh, banyak pokoknya dalam Quran, unik. Di juz amma itu banyak. Kemudian yang kedua dhamir. Kalau dhamir paket tuh. Paket. Oh, sanesnya. Yang kemudian yang kedua domir. Kalau domir itu nyumput, bentuk domir. Tah, kalau ingin tahu ini domir, di tasrif fu'ila yuf'alu. Kita coba tasrifkan fu'ila ya. Fu'ila, fu'ila, fu'ilu. Bisa ya? Bareng-bareng. 1, 2, 3. Fu'ila, fu'ilu, fu'ilat, fu'ilata, fu'ilna, fu'ilta, fu'iltuma, fu'iltum, fu'ilti, fu'iltuma, fu'iltunna, fu'iltu, fu'ilna. Itu teh naibul fa'il. Dari yang barusan semuanya naibul fa'il. Bukan fa'il, bukan. Fu'ila. Tuh, lihat di sini contohnya. Umirtu. Mana naibul fa'ilnya? Tu. Umirna. Mana naibul fa'ilnya? Nah, aku diperintah, kami diperintah. Sekarang yang fi'il mudhari'nya, us'alu, aku ditanya. Mana naibul fa'ilnya? U. Nus'alu, mana naibul fa'ilnya? Nun. Nah, ini yang dimaksud dengan bentuk dhamir. Naibul fa'il dalam bentuk dhamir. Umirna, berarti dari umiro. Umiro, umiro, umiru. Nanti umirtu, umirna, umirna. Berarti naibul fa'ilnya itu na. Nah, itu pembagian naibul fa'il ya. Ada yang zahir, ada yang dhamir. Sama seperti fa'il tuh. Ada yang zahir, ada yang dhamir. Bedanya begini, kalau yang fa'il, mundur lagi, kalau yang fa'il yang tasrif fa'ala, fa'ala, fa'alu sampai akhir, yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna sampai akhir, itu teh fa'il. Kalau naibul fa'il yang tasrifan akhir itu fu'ila yuf'alu, fu'ila, fu'ila, fu'ilu, itu teh naibul fa'il. Atau yuf'alu, yuf'alu, yuf'alani, yuf'aluna. Nah, masih ingat yang itu? Sigana memasa lockdown hilap daya. Yuf'alu, sok bareng-bareng. Yuf'alu, 1, 2, 3. Yuf'alu, tuf, yuf, bagus. Tuf'aluna, tuf'alina, tuf'alani, uf'alu. Eta teh naibul fa'il. Jadi si fi'il tas masuk ke si naibul fa'il sudah masuk ke fi'il, baik madi ataupun mudhari. Ketentuan ini sudah saya jelaskan tadi ya. Ketentuan ada 7. Sudah beres ya, dianggap beres lah. Kemudian buka halaman 92, ini PR di rumah. PR di rumah halaman 92. Nanti Rois dayanya kupatoni weh di-sharekan ieu PR-na, fotokan, PR kan. Lihat latihan pertama
halaman 92, jadikan jumlah di bawah ini menjadi naibul fa'il. Begini, tulis dulu soalnya. Tulis dulu soalnya. Terus garislah mana fi'il, mana fa'il, mana fi'il, mana fa'il, mana maf'ul bi. Posisi nanti maf'ul bi yang akan merubah fa'il gitu. Ya, dirubah si fa'ilnya mana. Jadi caranya seperti itu tuh. Doroba aliyul kalba, fi'il, fa'il, maf'ul bi. Nah, dijawab di bawah duribal kalbu. Jangan langsung dijawab, biar paham. Tulis dulu soalnya. Qatofa Muhammaduz Zahrota. Tulis fi'il, fa'il, maf'ul bi. Kemudian jawab jadi apa gitu. Ingat mudzakkar muannas berlaku ya. Mudzakkar muannas berlaku. Kemudian latihan kedua, waduh ini mantap ya. Terjemahkan. Coba sajalah di ini ya. Saya berikan contoh nomor 1 ya. Telah diwajibkan atas kalian saum. Sok terjem. Dah, gini mantap. Kutiba alaikumus siam tos ya. Kutiba alaikumus siam. Berarti 9 contoh dah. 9 latihan silakan. Tapi ingat biasakan fi'il dulu ya. Fi'il dulu. Kalau telah berarti fi'il madhi, kalau sedang berarti fi'il mudhari. Sedang atau akan itu gunakan fi'il mudhari. Silakan dilatih ya semampunya. Nanti kalau sudah beres sharekan ke akhdikri. Sharekan, japrikan maksudnya. Japrikan ke zikri. Nanti akan melihat jawaban-jawaban masing-masing. Dan nanti list di grup. Sudah share, sudah japri langsung nama siapa. Ini PR-nya. Halaman 92. Baik, ini dulu bahasan pada siang hari ini. Insya Allah Sabtu depan beda lagi bahasan. Lihat halaman 93 tentang mubtada khobar. Beda ya. Beda, jauh bedanya. Tapi ini dulu yang harus dipahami. Fa'il dan naibul fa'il itu isim yang marfu. Baik, kita istirahat dulu 10 menit ya sampai angka 5. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.